Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Malafalisa dengan NIM 2105067. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum datang di bawah dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH mengenai lembaga pembiayaan. Baiklah, langsung aja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua sumber hukum, 3 fungsi, 4 prinsip, 5 unsur, 6 contoh lembaga pembiayaan, dan yang ketujuh contoh kasus. Yang pertama yaitu definisi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau listing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan yang dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengguna listing membayar dengan jumlah yang telah ditentukan secara rutin kepada pemilik. Penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251-KMK-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 angka 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selain itu, juga menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Yang kedua yaitu sumber hukum lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251-KMK-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Juga Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. 2. Melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. 3. Lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Selanjutnya yaitu prinsip lembaga pembiayaan. Yang pertama, melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. 2. Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan. 3. Penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 4. Jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Dan yang kelima, penanggung menyediakan kompensasi finansial atas kerugian yang dialami oleh tertanggung. Selanjutnya, unsur lembaga pembiayaan. Yang pertama, adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. 2. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu contoh lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan listing yang terdaftar di OJK seperti Adira Finance, Auto Summit, BA Finance, dan Amanah Finance. Yang kedua, perusahaan anjak piutang seperti SG Finance, Aditama Finance, dan PT IFS Capital Indonesia. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen seperti PT Adira Quantum Multifinance. Yang keempat, perusahaan penerbit kartu kredit seperti Bank Mandiri, Bank BCA, atau Siminiaga. Dan yang kelima, perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, PT SMI yang merupakan BUMN. Selanjutnya yaitu terdapat Keputusan Nomor 238/PIT-B 2017 PN-TPG. Terdakwa Friska Hutahian BA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal itu dapat mendatangkan suatu kerugian. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Friska Hutahian BA dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1.
1 bundel berkas perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 54714000140 tanggal 6 Desember 2014. 1 unit mobil Corolla Altis warna putih DT 1209TO STNK beserta kuncinya, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya terdakwa meyakini tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah mendatangkan kerugian pada mantan suami terdakwa, sehingga terdakwa mengharapkan dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. Pada bulan Desember 2014, terdakwa mendengar informasi bahwa ada gebyar ulang tahun Toyota dan di dalam bulan promosi tersebut terdapat pemotongan harga. Lalu terdakwa mencari informasi ke pihak Toyota, lalu terdakwa mencari finance yang bunganya kecil, lalu terdakwa menghubungi PT Mandiri Tunas Finance, lalu pihak PT Mandiri Tunas Finance menyerahkan formulir kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa membawa pulang formulir tersebut, dan setelah terdakwa tiba di rumah, terdakwa mengisi formulir tersebut dan melengkapi syarat-syarat lainnya. Akan tetapi, di dalam formulir tersebut ada tanda tangan suami atau istri selaku yang menyetujui. Sedangkan pada saat itu, suami terdakwa yang bernama Dukjan Saragih sedang berada di luar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi lewat telepon, namun tidak berhasil. Sedangkan masa promo waktunya sudah hampir habis. Lalu terdakwa mengambil keputusan dan terdakwa meniru tanda tangan saksi Dukjan Saragih di dalam formulir tersebut. Lalu setelah formulir tersebut terdakwa tanda tangani, formulir tersebut terdakwa antarkan kembali ke pihak PT Mandiri Tunas Finance di Batu 9, Tanjung Pinang. Lalu pihak PT Mandiri Finance mengabulkan permohonan terdakwa terhadap 1 unit mobil Toyota Corolla Altis G AT dengan diskon sebesar 90 juta rupiah. Dukjan Saragih mengetahui tanda tangannya dipalsukan setelah ia kembali ke Indonesia dari luar negeri pada bulan Agustus 2015. Dan ketika ia tiba di rumah, Dukjan Saragih menemukan fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mandiri Tunas Finance dengan terdakwa Friska Hutahian, nomor 54114000140, tertanggal 6 Desember 2014. Dan di dalam fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mandiri Tunas Finance dengan terdakwa Friska Hutahian terdapat tanda tangan saksi, sedangkan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Friska Hutahian adalah istri saksi Dukjan Saragih yang sah, akan tetapi terhitung tanggal 12 Januari 2017, saksi dan terdakwa Friska Hutahian tidak lagi menjadi suami istri dikarenakan saksi dan terdakwa sudah resmi bercerai sesuai dengan putusan gugatan pengadilan nomor 55-PDT-3/2016. Sedangkan terhadap PT Mandiri Tunas Finance, saksi tidak ada hubungan apapun juga. Dari hal tersebut, saksi mengalami kerugian berupa kerugian materi, yaitu pengeluaran perbelanjaan semakin besar, sementara gaji yang diterima oleh terdakwa Friska tidak mencukupi untuk membayar angsuran ke PT Mandiri Tunas Finance. Dengan demikian, untuk membayar angsuran tersebut, terdakwa mempergunakan hasil gaji saksi yang diterima oleh terdakwa selama saksi bekerja, dan jika terjadi tunggakan, maka pihak PT Mandiri Tunas Finance akan menagih tunggakan tersebut kepada saksi. Memperhatikan pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Friska Hutahian BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan terakhir. 4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan diucapkan. 6. Menetapkan agar barang bukti berupa 1.
1. Berkas perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 5471400140 tanggal 6 Desember 2014 antara Friska Hutahian BA dengan pihak PT Mandiri Trans Finance dikembalikan kepada kantor PT Mandiri Trans Finance Kota Tanjung Pinang melalui saksi Budi Setiawan. 1 unit mobil jenis Toyota Corolla Altis warna putih Melatik BP 1209 TO Nosin 2ZRX 252716 Norak MR053 REE 2D4303330. 1 lembar STNK asli nomor 01829993 atas nama Friska Hutahian BA dikembalikan kepada terdakwa. Dan yang ketujuh, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.